Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, pada video kali ini itu saya akan membahas tentang penggolongan hewan. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nur Harijah Kajalani dengan NIM 151424086. Nah, saya dari kelas 3C, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Nah, teman-teman, video ini itu dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar biologi di SD dengan dosen pengampu itu Ibu Dr. Irvin Novita Arifin SPD MPD. Nah, langsung saja teman-teman, kita masuk pada materi tentang penggolongan hewan. Nah, teman-teman, di mana hewan itu merupakan makhluk hidup yang sangat beragam. Nah, teman-teman, untuk memahami keberagaman tersebut itu dapat melalui klasifikasi berdasarkan 4 klasifikasi di samping. Yang pertama itu ada jenis makanan, yang kedua ada perkembangbiakan, yang ketiga ada daur hidup, dan yang terakhir itu ada tentang sistem pernafasan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya klasifikasi berdasarkan jenis makanan. Pada klasifikasi berdasarkan jenis makanan itu teman-teman itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora. Teman-teman, yang pertama itu ada herbivora. Dan dimana teman-teman herbivora ini itu merupakan hewan pemakan tumbuhan, dimana hewan tersebut itu hewan herbivora tersebut itu dia memiliki gigi seri dan gigi geraham yang lebar untuk merumatkan makanannya. Nah, teman-teman bisa lihat contoh hewan yang termasuk pada klasifikasi herbivora itu ada apa saja. Itu ada, bisa lihat ada sapi, ada kambing, ada rusa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada tentang karnivora, di mana teman-teman karnivora ini itu dia merupakan hewan pemakan daging. Nah, hewan tersebut itu memiliki keahlian berburu sendiri. Nah, penglihatan dan pendengaran mereka pun itu tajam. Nah, teman-teman bisa lihat contoh hewan yang termasuk pada klasifikasi karnivora itu ada singa, ada serigala, ada macan tutul, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada omnivora, di mana teman-teman omnivora ini merupakan hewan pemakan segalanya, baik itu tumbuh-tumbuhan, daging, bahkan biji-bijian, teman-teman. Nah, teman-teman, itu hewan tersebut itu memiliki gigi depan yang tajam dan gigi belakang itu yang datar. Nah, contoh hewan termasuk pada klasifikasi omnivora itu ada beruang, ada ayam, ada orangutan, dan lain sebagainya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang klasifikasi berdasarkan jenis perkembangbiakan. Teman-teman, di mana pada klasifikasi berdasarkan jenis perkembangbiakan ini tuh terbagi menjadi 2. Yang pertama ada perkembangbiakan generatif, yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif. Baik, pertama kita masuk
perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif ini teman-teman merupakan perkembangbiakan melalui proses pembuahan, yaitu di mana penyatuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selanjutnya itu ada perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini teman-teman merupakan perkembangbiakan tanpa melalui proses pembuahan, atau di mana tanpa menyatukan atau penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, teman-teman, adapun pada perkembangbiakan generatif itu terbagi menjadi tiga. Ada tiga perkembangbiakan. Yang pertama ovipar, yang kedua ada vivipar, dan yang ketiga itu ada ovovivipar. Nah, baik, teman-teman, pada perkembangbiakan ovipar itu dia merupakan perkembangbiakan secara bertelur, di mana induk itu menyerami telur hingga menetas. Contoh hewan tersebut itu unggas, reptil, dan ikan dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri hewan ovipar itu yang pertama itu dia tidak memiliki daun telinga, bukan merupakan hewan mamalia, induk tidak menyusui anaknya, tidak memiliki kelenjar susu, telur berada di luar induknya, dan itu induk menyerami telur hingga menetas. Nah, yang kedua itu ada vivipar, di mana teman-teman hewan vivipar ini itu dia hewan yang melahirkan. Nah, hewan tersebut itu dia termasuk hewan mamalia. Contoh hewan tersebut itu seperti ada sapi, kucing, dan lain sebagainya. Nah, adapun itu dia ciri-ciri hewan vivipar itu yang pertama memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, merupakan kelompok mamalia. Individu baru itu akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Dan yang terakhir itu ciri-ciri terakhir itu di mana penutup tubuh hewan vivipar ini teman-teman itu adalah rambut. Nah, yang terakhir itu ada ovovivipar. Nah, teman-teman, ovovivipar itu sendiri itu dia merupakan hewan yang bertelur di dalam tubuh betina dan menetas di dalam sebelum dilahirkan. Contohnya itu misalnya itu ular anaconda. Nah, teman-teman, ada pun ciri-ciri hewan ovovivipar itu. Yang pertama itu adalah memiliki embrio yang dapat berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induknya. Yang kedua itu hewan tersebut dia tidak menyusui. Yang ketiga, hewan tersebut dengan pembentukan anak itu dilakukan dengan cara generatif. Selanjutnya itu anak itu tidak diasuh oleh induknya. Nah, selanjutnya itu ada di mana induk tidak memiliki rahim. Nah, yang terakhir itu di mana setelah menetas individu baru itu akan keluar langsung dari tubuh induknya. Nah, baik, selanjutnya itu kita masuk pada perkembangbiakan vegetatif. Nah, teman-teman, pada perkembangbiakan vegetatif ini itu dia ada terjadi beberapa perkembangbiakan. Yang pertama ada perkembangbiakan secara membelah diri, ada perkembangbiakan secara bertunas, perkembangbiakan secara fragmentasi, dan yang terakhir itu perkembangbiakan secara sporulasi. Baik, yang pertama pada perkembangbiakan vegetatif pertama yang membelah diri itu dia di mana organisme itu dapat membelah menjadi dua atau lebih menjadi individu baru. Nah, yang kedua itu ada perkembangbiakan vegetatif secara bertunas, di mana
teman-teman perkembangbiakan ini itu individu baru itu tumbuh dari tunas pada tubuh induknya. Nah, yang ketiga itu ada perkembangbiakan vegetatif secara fragmentasi. Nah, teman-teman, di mana pada fragmentasi itu tubuh induk itu terbagi menjadi beberapa fragmen, di mana masing-masing tersebut itu dapat tumbuh menjadi individu baru. Nah, yang terakhir itu ada perkembangbiakan secara sporulasi. Nah, teman-teman, pada perkembangbiakan secara sporulasi ini itu dia pembentukan spora yang dapat berkembang itu menjadi individu baru. Oke, selanjutnya itu ada, kita masuk pada klasifikasi berdasarkan daur hidup. Teman-teman, pada perkembangbiakan pada klasifikasi berdasarkan daur hidup ini itu dia merujuk pada perkembangan hewan dari bayi hingga dewasa. Nah, seringkali teman-teman klasifikasi itu dia melibatkan yang namanya metamorfosis. Nah, dalam metamorfosis tersebut teman-teman itu terbagi menjadi dua. Itu ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, baik, yang pertama itu kita membahas metamorfosis sempurna. Itu di mana teman-teman perubahan bentuk yang dialami hewan itu dia sangat berbeda dari induk setelah menetas. Bentuknya itu dia yang terjadi pada kupu-kupu. Nah, teman-teman bisa lihat metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu. Teman-teman bisa lihat di layar ini. Nah, yang pertama itu ada dari telur, kemudian menjadi ulat menjadi kepompong, dan kepompong itu menjadi kupu-kupu. Atau begitupun dia bisa dari kupu-kupu itu ke telur ke ulat ke kepompong ke kupu-kupu. Oke. Selanjutnya itu ada pada metamorfosis tidak sempurna, di mana teman-teman pada metamorfosis tidak sempurna ini dia itu bentuk tubuh itu setelah menetas itu sudah mirip seperti induknya, atau di mana itu dia tanpa mengalami fase pupa. Contohnya itu terjadi pada hewan kecoa. Teman-teman bisa lihat pada metamorfosis tidak sempurna pada kecoa itu seperti dari telur ke nimfa ke dewasa. Nah, teman-teman bisa lihat di mana pada nimfa itu dia prosesnya itu dia sudah hampir membentuk seperti dewasa. Ya, membentuk seperti dewasa. Nah, beda lagi teman-teman pada metamorfosis sempurna. Itu dia masih mengalami beberapa tahap, mengalami beberapa fase sehingga dia terbentuk menjadi sempurna. Nah, maka pada metamorfosis tidak sempurna itu dia hanya mengalami 3 fase. Itu dari telur, nimfa, dan dewasa. Sampai sini teman-teman bisa mengerti, insya Allah teman-teman bisa mengerti ya apa yang saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi berdasarkan sistem pernapasan. Teman-teman, pada klasifikasi berdasarkan sistem pernapasan itu dia itu di mana hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan atau bisa disesuaikan teman-teman dengan berdasarkan habitatnya. Teman-teman bisa lihat pada klasifikasi berdasarkan sistem pernapasan ini itu dia terbagi atau terdiri dari beberapa sistem pernapasan, di mana yang pertama ada yang menggunakan sistem pernapasan paru-paru, ada yang menggunakan sistem pernapasan kulit, ada yang menggunakan sistem pernapasan trakea, ada yang menggunakan sistem pernapasan menggunakan insang.
Intinya sistem pernapasan tersebut itu dia tergantung atau bisa disesuaikan dengan habitatnya. Nah, yang pertama itu ada sistem pernapasan menggunakan paru-paru, di mana teman-teman hewan yang menggunakan sistem pernapasan paru-paru itu biasa hewan darat dan mamalia air. Hewan darat tersebut seperti kuda, sapi, dan lain sebagainya. Sedangkan pada hewan mamalia air itu seperti paus atau lumba-lumba. Nah, selanjutnya itu pada sistem pernapasan menggunakan kulit, di mana sistem pernapasan kulit ini itu dia hewan dengan tubuh yang berbiku-biku seperti itu dia cacing tanah, dan juga itu ada kelabang, teman-teman. Baik, selanjutnya itu ada sistem pernapasan trakea, di mana teman-teman pada sistem pernapasan menggunakan trakea itu di mana itu menggunakan kantong udara yang terdapat pada serangga. Contohnya seperti pada hewan belalang dan belalang semut dan lain segalanya. Dan yang terakhir itu dia sistem pernapasan menggunakan insang, di mana sistem pernapasan insang ini tuh biasa sering ditemukan pada hewan air seperti pada ikan ataupun dia pada berudu. Teman-teman, itulah pemaparan materi dari saya mengenai penggolongan hewan. Adapun dari pemaparan tersebut itu saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya di mana hewan tersebut itu dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek penting yang meliputi jenis makanannya, cara reproduksi, cara reproduksinya, berdasarkan siklus kehidupannya, dan bahkan berdasarkan bentuk sistem pernapasannya. Teman-teman, dengan demikian pengelompokan hewan tersebut berdasarkan karakteristik tersebut itu dapat memudahkan kita dalam memahami keberagaman dan adaptasi hewan dalam ekosistemnya. Baik, itulah pemaparan dari saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kata dan penyampaian yang kurang berkenan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.